Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terkemuka di dunia bersama Malaysia. Indonesia juga merupakan salah satu konsumen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang menggunakannya sebagai minyak nabati dan biofuel. Indonesia baru-baru ini meningkatkan campuran biodieselnya dari B30 menjadi B35 yang terdiri dari 35% minyak kelapa sawit mentah pada tahun 2023 untuk meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri. Implementasi B35 diproyeksikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hampir 35 juta ton CO2. Lebih lanjut, PT Petrokimia Gresik, perusahaan minyak dan gas alam milik negara Indonesia, telah menargetkan produksi dan pasokan biodiesel B50 pada tahun 2025. Produk turunan kelapa sawit. Produk-produk turunan yang dimaksud adalah hasil olahan kelapa sawit yang telah melalui tahap pengolahan lanjutan setelah diproduksi dari bahan baku kelapa sawit mentah dan minyak inti sawit. Margarin, minyak goreng, sabun dan deterjen, kosmetik, biodiesel. Posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, berdasarkan data United States Department of Agriculture USDA, Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. USDA memproyeksikan produksi CPO Indonesia bisa mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022-2023 dan produksi CPO Malaysia 16,8 juta metric. Provinsi Riau menempati posisi 1 provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Mengapa investasi di industri sawit? Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi. Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang seiring kenaikan jumlah penduduk global. Biaya produksi minyak sawit mentah di Indonesia adalah yang paling murah di dunia. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati. Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan, sementara penggunaan benzin diperkirakan akan berkurang. Pertumbuhan populasi dunia dan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat mendorong permintaan akan minyak nabati, termasuk minyak sawit. Stabilitas harga dan potensi keuntungan yang tinggi membuat industri ini menarik bagi investor. Bagaimana cara berinvestasi di sawit? Investor yang ingin mendapatkan eksposur ke kelapa sawit dapat melakukannya dengan dua cara. 1. Dengan berinvestasi pada aset real, dan 2. Dengan berinvestasi pada instrumen keuangan. Investasi aset real meliputi investasi pada aset perkebunan hulu, aset pemrosesan tengah, misalnya pabrik penghancur, kilang penyulingan, atau pabrik oleokimia, atau aset hilir, misalnya minyak sayur, sabun, atau merek barang konsumsi lainnya. Aset keuangan mencakup ekuitas yang diperdagangkan secara publik, utang yang diperdagangkan secara publik, atau kontrak berjangka minyak sawit. Risiko investasi di sawit, fluktuasi harga. Dengan menurunnya harga minyak mentah, daya tarik minyak kelapa sawit sebagai komponen biodiesel pun menurun, yang berdampak pada permintaan global. Bencana alam seperti El Niño dapat menyebabkan kemarau panjang yang dapat menghambat pertumbuhan pohon kelapa sawit dan mengurangi jumlah bunga, buah, serta produktivitas. Kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan larangan ekspor minyak sawit, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri beberapa waktu lalu. Menurutnya, tidak ada satupun asosiasi pelaku usaha sawit baik hulu maupun hilir yang bersuara soal ini. Padahal, imbasnya, ujar dia, sangat besar terhadap seluruh pelaku usaha dalam industri sawit. Industri sawit memiliki potensi yang besar, namun investasi di sektor ini memerlukan pertimbangan yang matang. Dengan melakukan riset dan perencanaan yang baik, Anda bisa meraih keuntungan yang optimal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.